Oke, halo rekan-rekan traders, kita jumpa lagi. Seperti biasa, kali ini pembahasannya adalah untuk saham-saham yang mengalami volume kenaikan besar dalam 1 minggu terakhir ini, ya. Yang mana akan kita mulai dari emiten yang pertama yaitu Bola, ya. Bola terjadi kenaikan volume yang sangat besar, namun bahkan sempat disuspend ya langsung ARA, sorry bukan bukan disuspend tapi naik langsung ARA pada hari Kamisnya. Saya agak kurang suka kalau modelnya seperti ini. Ini memaksakan kehendak ini namanya ya. Mau ikut trading pun juga susah karena harga ditentukan oleh si supir itu sendiri, suka-suka dia. Mau kerek seperti apa ya. Jadi ya meskipun volume naik tapi ya biasa saja. Tidak terlalu ada yang istimewa. Kemudian ada SMDR. Nah, SMDR pada hari Kamis naik, harga melonjak drastis dan kalau kita lihat dia breakout resisten ya dari titik acuan 2 ini saya tarik garis jebret. Ini nampaknya akselerasi ya, jadi percepatan. Kemudian pada hari Jumatnya pullback dan kembali ke area resist. Ya, seperti itu. Jadi ini cukup bagus ya kalau yang belum punya barang sebenarnya bisa jadi area-area yang bisa dipertimbangkan untuk entry ya SMDR. SMDR ini cukup bagus ya pergerakannya di mana naik dengan volume yang besar ya pada hari Kamis. Jadi itu pertanda adanya akumulasi di situ. Oke, lalu berikutnya ada BBYB. BBYB 2 hari berturut-turut volume naik ya. Hari Jumat meskipun market turun dia tetap arah ya. Jadi dia nggak peduli marketnya mau gimana. Nah, cuma yang saya nggak suka adalah dia sudah turun dan turun ya di sini ya turun ya. Terus naiknya langsung kaget arah, kemudian arah lagi dah. Ini sama kayak bola tadi ya, suka-suka dia dah, suka-suka si supir. Jadi susah mau ngikut ya pergerakannya kalau seperti ini. Yang bisa ngikut mas scalper doang yang matanya melotot, ngeliatin monitor setiap saat ya. Ya kalau saya sih nggak punya waktunya ya, nggak tahu kalau Anda punya waktunya atau enggak. Yang jelas kalau scalper ini wah kenyang nih ya, kenyang. Cuma kayaknya ya nggak terlalu bisa masuk banyak juga sih ini kalau saya lihat ya. Nggak bisa terlalu banyak masuk seperti itu. Lanjut berikutnya ada Link ya. Link tahun ini strong uptrend ya. Mulai dari akhir tahun kemarin strong uptrend. Hari Kamis harga melonjak dan sepertinya kalau saya nggak salah lihat breakout resistant seperti itu ya. Kamis naik dengan volume yang cukup besar ya. Ini cukup bagus sekali nih pergerakannya ya. Jadi dia seperti ini sideway ya, lumayan nih sideway-nya seperti itu. Harusnya sih lanjut ya kalau pergerakan seperti ini ya, harusnya loh ya. Setelah Link kita lanjut ke BGTG. BGTG kita sudah pernah bahas ya. Harga naik, coba saya lihat ke belakang. Oke, all time high sepertinya ya, break all time high BGTG. Ya, sudah sempat break all time high pada hari Senin. Oke, this is all time high di sini. Dia break all time high, kemudian pullback, ya biasalah. Cuman Anda bisa lihat tuh volumenya kecil sekali ya waktu dia pullback nih. Dan harusnya punya kans untuk naik lagi ke atas. Bagus nih BGTG ya. Seperti itu. Dan juga volumenya lumayan lah ya. Lumayan. Saya bisa masuk kalau yang kayak bola itu susah sekali saya mau masuk ya volumenya. Kemudian setelah BGTG MLPT ya. MLPT itu kalau saya lihat di sini ada resist kecil ya. Nah, resist kecil, di breakout, kemudian pullback. Nah, jadi ini bisa dibilang cukup menarik ya untuk disimak karena ada minor resisten udah berhasil di breakout dan ini pullback. Nah, jadi siapa yang sempat ketinggalan, nggak sempat masuk, nah ini dikasih kesempatan nih ya di MLPT seperti itu. Oke, kemudian ada Z Zyrek ya, kalau nggak salah Eja ini. Zyrek ya. Zyrek ini baru IP.
kemudian ini all time high-nya ada di 860 ya, seperti itu. Hari Senin mencoba untuk di break namun gagal, gagal untuk close di atas all time high. Kamis coba lagi, hari Jumat sudah mulai kelihatan ada perlawanan namun sorenya dibanting. Seperti itu. Jadi ini perjuangan nih. Kalau dia mau break all time high ini butuh perjuangan. Tapi patut untuk disimak ini ya. Di monitoring pergerakannya karena kalau barang baru IPO ya, terus dia bisa break all time high-nya seperti ini, wah itu bagus sekali itu ya. Lanjut berikutnya ada ISSP. Ya, ISSP coba saya lihat ini apakah all time high saya ingat saya. Oh bukan, tapi mendekati all time high ya untuk ISSP. Ya menarik untuk dilihat nih, hari Kamis tuh naik dengan volume yang cukup besar sekali ya. ISSP ini kalau naik dia pakai volume. Ya, volumenya besar. Ini Anda bisa lihat di sini juga tanggal 24 Mei pakai volume, tapi setelah itu turun kata-kata kayak layangan layangan putus nih. Nah, sekarang ini mengulangi lagi. Jadi bagusnya sih kalau memang dia mau break ya harusnya dia konsolidasi dulu. Makin mepet konsolidasinya di sini. Makin menyempit. Nah, itu bagus. Jadi ibaratnya kita kita bisa bilang cup and handle ya. Jadi ini kalau bisa konsolidasi kecil. Jangan langsung crut 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 gitu kayak si BBYB. Wah, nggak sopan tuh ya. Itu buru-buru amat mau kemana bos? Itu ya. Setelah ISSP ada Budi ya. Budi breakout ya pada hari Selasa. Jadi ada dua resisten yang dia breakout. Pertama trend line ini ya. Lalu yang kedua horizontal line seperti ini. Di breakout pada hari Selasa, kemudian sekarang pullback kembali, retest, ngetes ulang daerah resist yang tadi ya, resist di kisaran 210, 208. Ya, ini bisa dipertimbangkan kalau yang belum punya barang ya, buy on pullback seperti itu. Lanjut MMLP. Nah, MMLP Rabu Kamis ya naik dengan volume besar. Kemudian kalau kita lihat ini big trendnya bagus ya. Jadi uptrendnya masih jelas terlihat strong sekali dan alangkah bagusnya ini kalau konsolidasi dulu ya konsol dulu ya itu alangkah lebih bagusnya. Tapi kalau langsung naik ke atas begini aduh kayak kejar setoran aja bos mau ngapain gitu loh ya. Jangan buru-buru lah, santai dulu bikin bikin base ya kan, baru lanjut naik. Kemudian ada MTDL kita udah sempat bahas ya. Kalau bukan minggu lalu, minggu sebelumnya lagi. Jadi MTDL itu setelah break ya, nah, saya bilang punya kans bagus untuk naik lagi dan dia naik pada hari Selasa, naik banyak. Tapi sayangnya pada hari Rabu, Kamis dan Jumat 3 hari berturut-turut turun. Nah, sekarang ini adalah area bekas resistnya ya. Apakah dia akan retest ke sana? Itu adalah area all time high terdahulunya ya, sebelum di breakout pada hari Selasa. Jadi dia akan pullback ke sana, yang belum kebagian barang bagus tuh ya, bisa dijadikan area-area untuk nampung ya. Tapi terserah, tergantung Anda, sistem trading Anda seperti apa. Cuma kalau buy on pullback biasanya nunggunya seperti itu ya. Lanjut berikutnya ada ESA. ESA kenapa ada garis di situ ya? Oh, oke. All time high ternyata ya, ESA ya. ESA sudah break all time high pada minggu lalu. Lalu ini terjadi pullback. Nah, ini sama kayak MTDL tadi. Bagi yang belum kebagian barang, dikasih kesempatan tuh, ditawarkan kesempatan mau masuk apa enggak. Kemudian ada tower pada hari Senin mengejutkan. Dia tiba-tiba naik ya, tower hari Senin itu naik sampai 19%, luar biasa loh. Big cap naik 19% tuh jarang-jarang. Tapi karena naiknya terlalu kaget dan saya nggak suka kalau naiknya kaget seperti itu, saya betul-betul nggak suka gitu loh. Kayak ngejar setoran apa sih?
kok nggak tunggu gitu loh, langsung main tabrak-tabrak gitu aja. Nah, ini dikasih kesempatan bagi yang belum kebagian barang tuh. Ya, jadi ini adalah resist terdahulu, setelah di breakout hari Senin pullback ya. Jadi ini kesempatan juga bagi yang suka buy on pullback. Seperti itu. Lalu lanjut ke BNBA. BNBA ini sempat saya share ya chartnya di channel berdagang angka, di mana ini sideways ya. Sideways kemudian dia breakout, naik, membentuk penan, breakout penan. Cos, hari Jumat turun. Tapi ya masih ibaratnya kalau ada posisi harusnya belum kena stop loss ya. Seperti itu. Ini harusnya sih punya kans cukup besar untuk bisa naik sampai ke atas. Cuma nggak tahu sampai berapa. Yang jelas kalau dia udah bentuk gambar seperti ini sayang kalau nggak diteruskan naik ya. Seperti itu. Yellow hari Selasa naik gila-gilaan ya. Yellow ini kayaknya kita juga udah pernah bahas kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi Anda bisa lihat ini, sorry ini penannya harusnya begini. Nah, oh sorry ini bukan penannya, triangle breakout, tas. Ya itulah akibatnya kalau breakout triangle ya. Itu suka larinya kenceng seperti ini. Nah, ini setelah berhari-hari naik, konsolidasi dulu harusnya seperti itu ya. Terserah dia mau bentuk flag yang rata seperti ini atau flag ke bawah ya, sudut curam ke bawah. Yang jelas biasanya kalau udah lari kencang begini sebaiknya konsol dulu. Itu untuk yellow. Ya, naik juga pakai volume yang cukup besar nih, Anda bisa lihat yang besar. Jadi bisa dibilang ini kalau dibanting ke bawah langsung ARB, ya bingung juga saya ya. Kadang supir itu ada yang seperti itu kok kesannya kok kayak goblok gitu loh ya. Harusnya sih konsol dulu ya. Sopan-sopan dikit lah sama retail. Kemudian ada Wood bukan obat batuk. Wood breakout resistant ya. Saham ini sebenarnya dalam pola uptrend yang cukup bagus sekali ya, cukup bagus sekali pola uptrendnya. Jadi kalau Anda lihat ini Wood, saya gambarkan support trend line misalnya begini, bisa ya. Yang jelas ini barusan breakout downtrend resistance-nya, dan ini menarik dan harus dijadikan watchlist untuk Wood ya. Kemudian ada Behit. Behit sudah beberapa kali sempat saya bahas ya, Behit. Jadi kalau kita lihat weekly-nya dia pullback ke area bekas resist ya seperti ini. Nah, sekarang dia mantul mencoba untuk rebound naik ke atas, apakah berhasil atau tidak? Kita cek di daily-nya saja. Nanti kita fokus di sini. Yang jelas ini masih ada resist yang cukup mengkhawatirkan ya di area 104 103 ya kalau nggak salah, 103 104 dia harus bisa lewat situ. Seperti itu. Oke, demikianlah beberapa emiten, oh bukan beberapa ini banyak ya. Emiten-emiten yang terjadi kenaikan volume yang cukup besar pada minggu ini. Semoga di video kali ini list-list saham ini bisa jadi referensi bagi Anda untuk buat trade plan Anda minggu depan seperti apa. Yang jelas sesuaikan dengan style trading Anda sendiri-sendiri, buy on breakout kah, buy on pullback kah, seperti itu. Yang jelas tadi ada beberapa pilihan yang bisa untuk buy on pullback atau buy on support ya, seperti itu simpelnya. Kalau nggak salah tadi ada SMDR ya, kemudian ada MLPT, lalu ada Budi ya. Nah, pokoknya Anda tinggal lihat saja nanti videonya, ada rewind lagi seperti itu. Oke, thank you for watching. See you next week.